Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai dimensi. Dimensi adalah cara menyatakan susunan besaran turunan dari besaran pokok. Untuk menentukan dimensi besaran turunan dari besaran pokok, maka kalian harus hafal dahulu besaran pokok, satuan, dan dimensinya. Yang pertama, besaran panjang, satuannya meter, dimensinya L. Massa, satuannya kilogram, dimensinya M. Waktu, satuannya sekon, dimensinya T. Suhu, satuannya Kelvin, dimensinya theta. Ini bacanya theta ya. Kuat arus, satuannya ampere, dimensinya I. Intensitas cahaya, satuannya kandela, dimensinya J. Jumlah zat, satuannya mol, dimensinya N besar. Nah, ini silakan dihafalkan untuk dimensi dari besaran pokok. Berikutnya, kita akan mencari dimensi dari besaran turunan. Caranya bagaimana? Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini tidak harus kalian ikuti satu persatu ya. Kalau misalnya nanti kalian itu sudah canggih, sudah sering berhubungan dengan dimensi, nanti langsung dilempati juga nggak masalah. Ini hanya untuk pemula saja biar memudahkan kalian dalam menentukan dimensi besaran turunan. Yang pertama, tentukan satuan besaran turunan dari satuan besaran pokok. Yang kedua, sederhanakan lambang satuan yang sama. 3. Ganti lambang satuan dengan lambang dimensi. 4. Dimensi tidak boleh berbentuk pecahan. Yang terakhir, dimensi dikurung siku. Nah, coba contohnya kita lihat di sini. Contoh menentukan dimensi dari besaran turunan. Misalnya, contohnya yang pertama ya, ini contoh. Saya contohkan yang pertama, ini besaran kecepatan. Kecepatan itu kita peroleh dari perpindahan dibagi dengan waktu atau perpindahan setiap saat. Nah, perpindahan ini satuannya apa? Ini termasuk besaran panjang, berarti satuannya termasuk di dalam besaran panjang. Satuannya sama dengan satuan besaran panjang, yaitu meter. Waktu, satuannya detik atau S. Nah, ini dia. N per S. Ada enggak lambang yang sama? Nah, ini kebetulan sudah tidak ada lambang yang sama. Kalau sudah tidak ada lambang yang sama, berarti kita langsung diganti saja dengan lambang dimensi. M, meter, dimensinya berarti L. Ini per, ini ajek. Nah, kasih per juga. S itu sekon, dimensinya berarti T. L per T. Sekarang dimensi yang kita punyai ini masih berbentuk pecahan. Nggak boleh. Kalau berbentuk pecahan berarti harus diubah. Caranya bagaimana? Penyebutnya naikkan ke atas. Nah, ini harus naik ke atas. Tapi sebelum ini naik ke atas, kita ke sini dulu. Kalau di sini ada L, ada T, itu sebetulnya adalah L pangkat 1, T pangkat 1. Nah, ketika ini T kita naikkan ke atas, maka tanda pangkatnya itu berubah. Nah, ini T naik,
tanda pangkat berubah. T naik, tanda pangkat berubah. Gitu. Kalau mula-mula positif berarti menjadi negatif, sehingga bentuknya menjadi begini. LT pangkat negatif 1. Loh, L pangkat satunya mana Bu Kosit? L pangkat 1, pangkat 1 positif itu tidak perlu ditulis. Tapi kalau pangkat 1 negatif itu harus ditulis. Nah itu ya. Jadi cara mengubah bentuk dari bentuk pecahan ke bentuk biasa itu adalah penyebutnya kita naikkan ke atas. Ketika ini penyebut naik ke atas, tanda pangkat berubah. Bentuk berikutnya seperti ini, LT pangkat min 1. Yang terakhir, dimensi kita kurung siku. Maka finishnya seperti ini, LT pangkat min 1. Ini dikurung siku. Ada yang menuliskan LT pangkat min 1, kurung sikunya cuma 1 seperti ini. Ada juga yang 1-1. Nah, kalau 1-1 seperti ini, L dikurung sendiri. Kemudian T pangkat min 1 ini juga dikurung sendiri. Boleh ditulis seperti ini silahkan, ditulis seperti ini juga silahkan. Gitu. Ini contoh yang pertama. Sekarang berikutnya contoh yang kedua. Ini kecepatan. Berikutnya saya hapus ya. Kecepatan. Saya berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, percepatan. Nah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu atau kecepatan tiap waktu. Kecepatan dibagi waktu. Nah, kecepatan tadi satuannya apa? Nah, kecepatan kalau tadi sudah kita gunakan, kita ambil saja. Tadi kan kita sudah mengetahui kecepatan satuannya meter per sekon, berarti M per S per S. Ini satuannya kecepatan yang atas, yang bawah ini satuannya waktu. Berikutnya, ada ndak lambang yang sama? Oh, ternyata ada. Ini sekon, ini sekon. Kalau ada ini sekon, maka lambang ini harus kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Ini penyebut, berarti M per S kali S. S kali S berarti M per S kuadrat. Masih ada lambang yang sama enggak? Enggak ada ya. Kalau tidak ada, sekarang kita ganti dengan lambang dimensi. M, lambang dimensinya L. S, sekon, lambang dimensinya T. Karena di sini pangkat 2, maka T secara otomatis juga pangkat 2. Sehingga dimensi dari percepatan adalah L, T. Karena tidak boleh pecahan, maka T pangkat 2 naik ke atas. Ketika T pangkat 2 naik ke atas, jadinya adalah T pangkat negatif 2. Diberi kurung siku. Inilah dimensi percepatan. Itu contoh yang kedua. Diamati, dipahami. Berikutnya kita masuk ke besaran yang ketiga. Yang percepatan saya hapus dulu. Besaran yang ketiga. Nah, ini misalnya kita punya apa ini? Kita punya gaya ya. Gaya adalah massa kali percepatan. Massa satuannya ini kilogram, percepatan meter per sekon kuadrat.
Sekali lagi, kalau kalian sudah canggih, nanti nggak usah per langkah seperti ini, nggak apa-apa. Langsung Bu, kilogram saya dimensinya M besar, boleh. Yang penting kalau dimensi ya dengan lambang dimensi, kalau lambang satuan ya dengan lambang satuan. Jangan lambang satuan dicampur dengan lambang dimensi. Kalau lambang satuan dicampur dengan lambang dimensi, maka nanti kalian akan mengalami kebingungan. Yuk, masih ada enggak lambang yang sama? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, sekarang langsung kita ganti dengan lambang dimensi. Kilogram berarti M besar. Meter L besar. Ini per, nah ini juga sama ya. Skon berarti T besar. Angkatnya positif 2. Tapi ini penyebut, maka tidak boleh. Harus kita naikkan ke atas. Tanda pangkat berubah sehingga dimensinya menjadi MLT pangkat min 2 dikurung siku. Inilah dimensi dari gaya. Nah, kalian bisa mencari dimensi dari besaran-besaran turunan yang lain. Nanti silahkan dicoba sambil banyak-banyak berlatih. Banyak sekali besaran turunan ya. Kalau besaran pokok jumlahnya hanya 7, tapi kalau besaran turunan itu jumlahnya banyak sekali. Jadi nanti kalian tidak perlu menghafalkan dimensi besaran turunan, enggak. Yang perlu kalian pahami adalah cara menentukan dimensi besaran turunan. Begitu ya. Nah, coba sampai di sini dulu, nanti kalian berlatih menentukan dimensi besaran turunan. Berikutnya nanti baru ke analisis dimensi.